Kenapa leader yang baik itu sering tidak dianggap oleh tim? Padahal seringkali leader yang baik itu orangnya ramah, terlihat mendengarkan, tidak terlihat galak. Tetapi kadang-kadang justru malah apa yang ia sampaikan justru tidak didengarkan. Malah kadang-kadang anggota tim bilang, udah biarin aja, toh nggak apa-apa. Nah, sebenarnya apa sih yang salah? Saya sering menemukan ini. Ada seorang leader yang ketemu saya, ingin berbicara dan menyampaikan ke saya bahwa seperti ini, Pak, saya ini sudah berusaha baik ke tim saya, berusaha fleksibel, apa yang mereka butuhkan terkait pekerjaan juga saya fasilitasi, lalu saya juga tidak marah-marah dibandingkan dengan leader yang lain. Tetapi, kok saya perhatikan mereka itu tidak respect dengan saya. Lalu saya pun bertanya pada yang bersangkutan, oh, Anda menjadi leader yang baik, itu sebenarnya menurut penilaian Anda sendiri atau menurut penilaian tim Anda? Nah, ia pun terdiam. Masalahnya adalah salah memahami kata baik dalam konteks leadership. Beberapa orang memahami baik sebagai leader itu tidak selalu menegur. Kalau ada karyawan yang berbuat salah, dibiarkan saja. Lalu ada juga kompromi. Lalu berpikir bahwa leader yang baik itu tidak tegas dalam tanda kutip. Lalu juga berpikir bahwa semuanya harus merasa nyaman. Itu ya. Padahal itu belum tentu baik, atau boleh dibilang itu tidak baik. Itu lebih cocok disebut sebagai menghindari konflik. Nah, tim kita itu merasakan hal itu loh. Ketika leader terlalu baik dalam arti ini, maka yang terjadi yang pertama adalah standar pasti turun. Ya, datang terlambat sekali-sekali nggak apa-apalah, toh bapak atau ibu ini tidak marah. Kadang-kadang pekerjaan nggak usah sesuai deadline nggak apa-apa, toh nggak apa-apa. Ya kadang-kadang saya melanggar aturan pun biarin aja nggak apa-apa. Toh selama ini juga dibiarkan, teman saya juga dibiarkan. Yang penting semuanya fine, semuanya nyaman. Lalu yang kedua adalah aturan jadi fleksibel, yang berlebihan. Ya, kadang masuk, kadang enggak, it's okay, nggak apa-apa. Kadang-kadang jadwal istirahat, jadwal cutinya, itu bebasin aja, nggak apa-apa. Kadang-kadang seragamnya fleksibel aja, yang penting kamu nyaman. ya, saya memahami bahwa di perusahaan tertentu memang ada yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, tetapi tetap ada rambu-rambunya. Apalagi kalau perusahaan kita itu perusahaan tergolong perusahaan formal. Jadi pakaiannya diatur, seragamnya diatur, ya. Apalagi yang berkaitan dengan keamanan seperti rumah sakit, ya seperti petugas K3, itu tentu ada standar seperti pabrik, manufacturer, itu tentu ada seragam-seragam yang harus gunakan untuk keamanan. Bahkan perkantoran pun di HO itu rata-rata juga ada standar tertentu, ya, termasuk jam kehadiran dan lain-lain sebagainya. Ya, termasuk ketika rapat, ketika meeting, sikapnya seperti apa. Nah, kalau semuanya memiliki fleksibilitas yang tidak ada batasnya, maka sudah dipastikan kinerjanya nanti akan menurun, motivasi akan menurun, dan respect pun juga pasti akan menurun. Nah, yang ketiga adalah tidak ada konsekuensi. Nah, ini dia. Ya, toh dia kemarin tidak datang, tidak lapor, nggak apa-apa. Toh dia kemarin kerjaannya tidak dikerjakan juga tidak apa-apa, nggak ada konsekuensinya. Nah, ini secara psikologi orang itu belajar, salah satunya adalah dari konsekuensi. Seperti tidak korupsi misalnya. Itu awalnya orangnya, karyawan datangnya lurus, berpikirannya jujur. Tapi dia melihat, kok teman saya, dia nilep uang, ngambil uang kantor, nggak apa-apa ya. Kok hidupnya tambah enak, dan tidak ada konsekuensi apa-apa. Ini contohnya. Nanti lama-lama akan menjadi tidak korupsi yang parah. Bukan hanya korupsi saja ya, dalam hal kinerja dan kecurangan-kecurangan yang lain. Akhirnya tim pun belajar, oh tidak apa-apa, toh konsekuensinya tidak ada. Sehingga akhirnya tim akan meremehkan. Akhirnya rasa hormat atau respect berubah menjadi biasa saja. Nah, saya berikan satu framework sederhana, yaitu respect versus like.
Leader yang kuat itu memahami ini. Yang pertama, bahwa dia itu tidak harus selalu disukai. Lalu yang kedua, dia itu tidak harus selalu merasa dihormati. Karena tanggung jawab seorang leader adalah membawa timnya untuk menuju tujuan perusahaan, untuk mencapai apa yang diharapkan perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, clear standard. Tetapkan standar yang jelas. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan implementasikan itu dengan konsisten. Ingat kata kuncinya, konsisten. Kalau kita konsisten, maka anggota tim kita lama-lama akan membaca polanya. Kalau kita tidak konsisten, maka mereka pun akan bingung. Nah, kalau bingung, akhirnya seperti yang tadi di atas tadi, respect pasti akan turun. Yang kedua adalah konsisten consequence. Ya, jadi konsekuensi yang diterapkan secara konsisten. Kalau ada pelanggaran, ya ditindak sesuai dengan SOP yang berlaku. Tapi fokusnya bukan pada pribadinya ya, fokusnya pada tindakannya, terutama saat menegur. Ya misalnya dia datang sering terlambat, ya jangan bilang, kamu tukang telat. Nah, jangan, tapi sampaikan faktanya. Andi, saya ingin bicara, yang pertama bahwa saya perhatikan selama 3 minggu terakhir ini, kamu datangnya jam 8.15. Dan 8.20, padahal harusnya jam 8. Nah, itu terlambat ya. Nah, lalu jelaskan konsekuensinya. Dan terapkan itu. Terapkan secara konsisten dan terapkan itu sesuai SOP. Dan berikutnya terapkan itu ke semua anggota tim. Jadi jangan pilih kasih. Inilah fungsi seorang leader. Inilah seorang leader yang kuat. Yang ketiga adalah courage to speak, alias keberanian untuk berbicara. Beranilah menyampaikan feedback, koreksi, ketidaksesuaian jika Anda menemukannya. Dan lakukan itu dengan segera, jangan ditunda. Karena kalau ditunda, efeknya sudah tidak berfungsi dengan maksimal lagi. Dan anggota tim Anda pun sudah lupa dengan kejadian itu. Tentu Anda lakukan itu dengan cara yang benar yang saya sampaikan tadi. Ini bukan berarti Anda galak, tetapi ini Anda justru sedang menjadi adil, jelas, dan bisa dipercaya. Ingat, tim itu sebenarnya tidak butuh leader yang selalu memberikan rasa nyaman. Tim itu membutuhkan leader yang jelas, tegas, konsisten. Ya, nah terutama konsistensi ini yang menjadi PR bagi rata-rata leader yang saya temui. Karena justru disitulah rasa aman terhadap leader itu muncul. Jadi kalau hari ini merasa saya sudah baik, tetapi kok tidak dihormati, coba kita refleksikan bersama-sama. Apakah Anda benar-benar baik atau hanya menghindari ketegasan? Leadership bukan tentang disukai, tapi tentang dipercaya dan dihormati. Bagaimana dengan kualitas kepemimpinan di perusahaan Anda? Jika ingin meningkatkan kualitas kepemimpinan di perusahaan Anda, silakan hubungi kami untuk kami berikan pelatihan di tempat Anda. Saya doakan sukses dan lancar selalu. Saya Heri Santoso.